Perkenalkan, nama aku Muhammad Mutahidur Ridho. Aku dari UKM Wisma Gita, angkatan ke-25. Di Wisma Gita aku biasa dipanggil Ridho. Aku juga merupakan sutradara dari Gammaseta 3.0. Oke, untuk Gammaseta sendiri itu merupakan singkatan dari Gelora Pementasan Seni UKM Wisma Gita. Dan Gammaseta sendiri itu adalah pementasan tahunan yang ada di UKM Wisma Gita. Di Gammaseta tahun lalu itu kita ngebawain semua bidang yang ada di UKM Wisma Gita. Itu ada bidang tari, bidang musik, bidang puisi, bidang rupa, dan tentunya juga ada bidang teater, yang dimana itu dikolaborasikan menjadi satu. Untuk kolaborasi 5 bidang ini di UKM Wisma Gita biasanya kita nyebutnya itu di Gitaborasi. Nah, Gitaborasi ini apa? Gitaborasi ini merupakan konsep pementasan 5 bidang yang menjadi satu, di mana 5 bidang ini memiliki alur cerita yang sama dan dibawakan jadi satu kesatuan. Dan itu dinamakan Gitaborasi. Prosesnya itu cukup panjang ya, dan tentu kalau kita jalanin sesuatu itu nggak mulus. Karena di awal, karena aku juga termasuk baru terjun di penyutradaraan ini, aku kira jalannya ini bakalan mulus banget. Ternyata ya sama kayak halnya kita bikin acara lah, nggak selamanya mulus. Tapi dari situ karena ketidakmulusan itu, kita bisa improve dan bisa evaluasi dari jalannya produksi dari Gammaseta 3.0 ini. Untuk kemarin itu ada tim produksi dan juga tim artistik sih. Untuk tim produksi ini kayak menjalankan produksinya dari pra acara sampai setelah acara, pasca acara. Nah, untuk tim artistiknya sendiri itu lebih fokus ke keartistikannya, kayak dari segi pameran, terus dari segi tata busana, make up, tata panggung, dari visualnya itu masuknya ke tim artistik. Tantangan terbesar dalam produksi Gammaseta tahun lalu apa? Nah, ini tantangannya terbesar itu pas menyatukan 5 bidang menjadi satu. Karena di Gitaborasi ini cukup sulit ketika kita langsung praktek secara langsung. Karena awalnya aku dan timku itu kayak udah membentuk konsep jalannya cerita. Tapi ternyata setelah dilakukan secara langsung, konsep yang kita bikin itu nggak berjalan secara mulus. Di situ kita mikir, ini kurangnya ini kayak gimana ya, dan kita harus evaluasi apa. Dan di situ juga banyak masukan-masukan di luar dari tim produksiku, dari dulur-dulur WG yang lain itu juga banyak masukan yang membantu aku. Dan akhirnya di situ aku mengatasi masalah tersebut itu dengan mengumpulkan timku. Jadi di situ kita benerin komunikasinya kita dulu. Kita benerin komunikasi di internal kita satu sama lain, dan kita juga berkaca evaluasi apa yang kita dapat dan gimana caranya kita buat benerin evaluasi tersebut. Jadi setelah kita rembukan dan saling tukar ide, di situ evaluasi yang sebelumnya yang kita lihat dari 5 bidang yang dijadikan satu ini yang cukup tricky, dan akhirnya evaluasi tersebut dapat kita selesaikan dengan, menurutku yang paling penting itu komunikasi antara satu sama lain. Setelah pembentukan kepanitiaan, aku sama timku langsung bikin konsep acaranya terlebih dahulu. Jadi kita ngerapatin konsep acara secara internal sebelum konsep ini bakalan disampaikan ke panitia besar. Jadi setelah itu kita mulai latihan di Gammaseta ini, kalau nggak salah waktu itu di bulan September. Nah, tapi latihan ini tuh nggak langsung latihan yang 5 bidang ini. Nah, kita itu di luar 5 bidang ini ada penampilan per bidang juga. Jadi nggak hanya ada Gitaborasi, tapi sebelum Gitaborasi itu kita juga ada penampilan dari bidang-bidang itu sendiri. Untuk acaranya sendiri itu kemarin kita ada di 15 Desember. Jadi kalau dihitung dari pembentukan panitia itu di bulan Juli, sampai acaranya itu ada di Desember tanggal 15.
ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada anggota UKM Wisma kita yang akan menyelenggarakan Gamaseta tahun ini? Oh iya, dengar-dengar ini udah berjalannya proses ini ya, apa namanya, Gamaseta 4.0. Mungkin di pertengahan dan dari kalian mungkin juga sudah ikut beberapa acara, dan juga kalian juga, kita semua udah pernah merasakan megang event, utamanya di event pertama kita yaitu aplikasi, dan kita udah paham kalau di sebuah acara itu gak semuanya akan berjalan secara mulus, tapi justru ini yang membuat kita bisa lebih paham kurangnya acara kita apa. Jadi jangan karena hal itu kita gampang nyerah dan gampang kayak udahlah biar seberjalannya aja, jangan gitu. Yang aku ingin berikan itu pasti semangat, karena rasa semangat kalian kalau pudar acaranya juga akan hampa. Jadi rasa semangat kalian dari awal yang kalian bentuk sampai akhir nanti terus dijaga, karena kalau pementasan ini berjalan dengan lancar dan pementasannya ini dapat ke penonton, itu bisa kayak rasa capek yang kita laluin bareng-bareng kemarin itu bakalan hilang. Justru pas hari H atau setelah acara, rasa bangga itu akan datang tuh. Jadi pesanku semangat dan terus berproses. Jika